Buat pendukung Anies Baswedan yang suka demo, kalau mau demo, demo saja. Nggak usah kalian menghina presidenku dengan kata-kata anjing, dengan kata-kata iblis. Sekarang aku berkata, Anies Baswedan itu adalah keturunan anjing dari Nyaman. Anies Baswedan adalah keturunan komunis dari Nyaman. Anies Baswedan itu adalah anjing sampah yang ada di Indonesia ini. Apakah kalian terima dengan ucapan saya ini? Kalau kalian tidak terima, sama. Aku juga tidak terima kalian hina presidenku. Kenapa harus dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, guys ya? Menurut saya ini mengerikan sekali. Kemarin sebelum pemilu, semangat Pak Ganjar dan Pak Anies itu luar biasa. Merasa sok pintar dan merasa sok akan menjadi presiden. Tetapi sesudah pemilu, semangat mereka itu melempem. Kalau Pak Ganjar saat ini sibuk mengajukan hak angket, kalau Pak Anies sibuk juga menyuarakan bahwa pemilu ini banyak kecurangan. Tapi walaupun kalian teriak-teriak kayak apapun, rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu kok. Sudah banyak yang paham kalau kalian semua itu ambisi untuk menjadi presiden. Kalau Pak Ganjar memang betul ambisi. Kalau seumpama tidak menjadi presiden, yang ditakutkan nanti itu diperiksa KPK. Kalau Pak Anies ambisinya jelas. Seumpama tidak menjadi presiden, membayar hutang-hutangnya itu pakai apa? Sedangkan Pak Anies sendiri sekarang ini sibuk live di TikTok, juga sibuk live di snack video untuk mencari saweran. Barangkali bisa nyicil utang-utangnya, kawan. Bukan cuma Pak Anies saja, guys ya, tetapi dengan Pak Ganjar juga diserang oleh abang ini ya. Kita bikin dinasti, ya dinasti Jokowi. Taruh paman di MK, lolos si Gibran jadi wakil presiden. Kita bikin dinasti, dinasti Jokowi. Sekarang tinggal si bungsu juga si mantu buat dapat kursi. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 02. Biasanya gue tuh paling demen banget ngomongin politik. Ini kasus ini bener-bener, aduh, episode terlalu panjang sampai di titik gue udah males tau nggak ngomongin ginian. Kalau gue jadi Pak Prabowo udahlah, kayaknya gue udah capek, gue give up. Gue mendingan ya udah nih Pak, kalau emang lo mau kekuasaan, kalau emang lo segila itu nih, pengen banget mimpin nih, ambil udah. Dan gue sekarang tahu kenapa Kick Andy bilang ini orang membahayakan. Nih lo bayangin ya, dari awal pemilu sampai udah kelar nih, sampai udah pengumuman, dia nggak berhenti untuk ngoceh, ngomong ini curang, ini curang, ini curang. Dia yang menjadi otak dari para pendemo. Karena apa? Mulut dia. Dia tahu pengikut dia tuh fanatik banget sama dia. Sampai di titik pendukung dia tuh berpikir kalau misalkan gue nggak pilih dia, gue bakalan masuk neraka. Karena apa nih? Mulut dia yang gerakin semua massa, semua pendemo untuk demo di mana-mana, mengujar kebencian. Gue benci banget cara kepemimpinan dia. Seperti yang dibilang, dia tidak gentle. Ingat Pak, bukan lo satu-satunya yang kalah di sini, tapi lo satu-satunya yang paling berisik dan paling ribut. Logikanya gini, dia itu udah tahu kalau dia tuh akan kalah.
nomor 2 akan menang. Pemimpin yang baik, dia akan keep silent sampai nanti udah keluar hasil, baru dia ngajuin ke MK. Ini dia enggak, dari awal pemilu udah gede banget bacotnya kemana-mana. Sampai-sampai semua pengikutnya tuh turun ke lapangan, demo di mana-mana. Dia buat perpecahan di mana-mana. Ingat Pak, ini pilpres, menang kalah tuh hal yang biasa. Jangan pernah ngerasa Bapak itu adalah orang yang paling terzolimi. Ingat Pak Prabowo tuh mencoba 4 kali, baru dapet yang keempat, 3 kali gagal. Dan ingat juga masih ada Pak Ahok yang udah kalah, malah ketimpa tangga lagi mesti dipenjara. Yang penting satu Pak, hati ikhlas. Kalau emang udah jalan Tuhan, terima. Udah itu aja. Pendukung-pendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, ini asal kalian harus tahu, ya, bahwa Pak Anies dan Pak Ganjar itu, mereka juga tahu bahwa yang menang untuk pertarungan Pilpres tahun ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Dan yang nanti akan dilantik menjadi presiden karena sudah diumumkan secara resmi oleh KPU adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu sudah diketahui oleh Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Dan yang diperjuangkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar saat ini ya bukan untuk mau menggeser posisi dari Pak Prabowo. Apa yang mereka perjuangkan agar Pilpres di tahun-tahun yang mendatang ya itu jangan sampai diwarisi oleh hal-hal buruk seperti kecurangan dan sebagainya ya. Cukup untuk Pilpres kali ini. Oke lah kalau Pak Prabowo itu menang ya nggak apa-apa ya. Tetapi untuk yang berikut-berikutnya ya, siapapun yang menang harus melalui proses yang benar ya. Jumlah suara yang dihasilkan itu ya bukan dari hasil penggelembungan suara atau dari rekayasa sistem sirikap dan sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah untuk mengembalikan demokrasi ke rel yang benar ya. Seperti kemarin Mahkamah Konstitusi harus dibuat atau dilanggar hanya untuk kepentingan satu orang saja. Lalu kemudian bagi-bagi bansos ya menjelang pemilu. Tetapi setelah pemilu kan ada banjir. Di saat rakyat benar-benar membutuhkan bansos di situasi seperti ini nggak kedapatan. Tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDIP. Sekarang udah banjir di mana-mana. Mana Pak Ganjar? Mana Pak Ganjar? Pak Ganjar ngapain? Ngacak lo. Pemilu aja bagi-bagi bansos ya. Jumlah bansosnya aja melebihi angka bansos Covid. Sekarang yang lagi kebanjiran sudah 11 hari belum dapat bansos sama sekali. Kemana? Ngumpet. Katanya Jawa kebanjiran, Sumatera Barat kebanjiran, sampai Sumatera Selatan itu ada putus jalan itu. Siapa mau disalahkan? Jangan menyalahkan alam, salahkanlah waktu. Coba kalau itu kebanjiran waktu sebelum pemilu kemarin, pasti banyak bantuan ke sana. Ini mana? Udah selesai pemilu, udah habis duitnya untuk bansos kemarin, jadi nggak ada lagi. Itu masalah waktu. Itu sih banjirnya kok sehabis pemilu. Coba sebelum pemilu kan banyak bantuan datang ke sana. Mikir. Ya. Begitu perkataan saya itu sangat nusuk itu. Makanya SDM sumber daya manusia itu kita di Indonesia ini masih rendah, masih miskin. Hello, Jateng setiap tahun memang banjir. Tapi selama 10 tahun dipimpin Pak Ganjar, banjir masih aman terkendali bro. Tidak separah ini. Tahun ini karma karena pengkhianatan warga Jateng. Paham nggak? Setiap ada banjir, ada bencana, Pak Ganjar selalu satset langsung datang ke TKP. Nggak peduli tengah malam, cari solusi. Sekarang PJ Gubernur mana? Bansos mana? Hello? Bansos iku round
Wingi-wingi Pak Jokowi setiap kunjungan nggawa bansos iku diprotes, jarane ngene, jarane ngono. Lah saiki Sepurone Mbak Ayu sing cuantik dhewe karena ora kena disetit yo Mbak Ayu dan ora kena di tag juga. Ngene lho Mbak Ayu. Lah kemarin itu Pak Jokowi bagi-bagi bansos itu untuk mempolitisasi bansos agar mencoblos dan mendukung anaknya. Sampai itu kan jani pinter toh, jani ngerti toh apa arti kata bansos. Dan pada saat apa bansos itu harus keluar, kan sampean pinter toh, mosok yo gak weruh. Dong apa ora? Saya orang Melayu dari Rokan Hilir. Paling benci kalau ada di negara demokrasi ini orang menyatakan kalau tidak memilih Anies dipertahankan. Saya tidak milih. Mau apa? Ustadz Darwis. Duluan saya belajar daripada Ustadz Somad itu lagi. Duluan saya belajar daripada Ustadz muda itu lagi. Masa kalian lebih tahu siapa dia? Ya Allah yang tahu. Jangan kita memaksa hak orang. Siapapun silakan pilih. Kalau perlu Cina presiden di Indonesia ini mau apa kalian? Melayu juga merantau di Indonesia ini. Bumi ini Allah yang punya. Ada yang aneh kalian itu. Benci orang melihat tim seperti itu. Saya dapat kiriman saya tak tahu. Sudah saya share di Facebook itu. Saya tidak mau mendukung Anies, mau apa kalian? Biar dia jadi presiden, tak peduli saya. Ada yang aneh-aneh kalian nih. Gila kalian tuh. Orang mau pilih siapa silakan. Kan sudah ditetapkan partai. Memangnya bapak kalian Anies tuh dijamin dia terbaik di Indonesia nih. Saya tetap dukung Prabowo apapun ceritanya. Dia sudah berjasa di negeri ini. Anies belum apa-apa. Anies dapat bekerja jadi gubernur di Jakarta itu karena Prabowo. Gila kalian tuh. Kalian yang gila jadi tim tuh jangan jadi orang gila lah. Orang depresi kalian. Kalau saya silakan. Itu namanya kita berdemokrasi, lemah lembut. Silakan siapa mau kita pilih. Emang menurut gua Abah ini memang memecah. Nggak ada satupun perkataan Pak Anies yang memprovokasi. Coba lu cari ada nggak? Kalau kata gue mah lu yang memecah belah. Lu masih memecah belah warga Indonesia ini sebagai anak Abah dan anak jenderal. Padahal lu bisa anggap yang demo itu sebagai warga Indonesia yang merasa ada ketidakadilan di negeri ini. Itu lu harus terima dan lu harus menjalani proses hukum. Bahkan KPU pun menerima di putusan MK. Terus lu membandingkan Prabowo dulu perasaan nggak kayak gitu. Lu baru bangun tidur kali Mbak. Kalau gue rasa sih baru bangun tidur. Gue nggak mau lah bahas Pak Prabowo dulu gimana di 2019. Istrinya, si Ratu Rungkat, diberikan penghargaan lantaran juara joget di istana dalam setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Anak sulungnya diberikan jabatan dari wali kota hingga ke wakil presiden. Anak bungsunya diberikan jabatan menjadi ketua partai, walaupun baru menjabat 2 hari di partai tersebut. Dan tidak luput juga menantunya diberikan anugerah sebagai tokoh pahlawan nasional. Ini baru keluarga hebat yang kata musisi dan aktivis Iwan Fals menjuluki sebagai manusia setengah dewa. Negara tidak lagi mempunyai aturan dan kedisiplinan. Bahkan para pemangku jabatan negara yang mempunyai bintang di pundaknya hanya diam dan mengikuti aksi perbuatannya yang kerap kali melanggar aturan etika dan tatanan hukum negara. Indonesia konsumennya banyak, petaninya seuprit. Halo Kak, izin stage ya. Mas Raffi, enggak sih, sebenarnya gue mau nge-state Mbak yang pertama tadi. Mau ngajak kita semua berhitung nih, 02, kalau kalian skip, parah sih kecerdasan kalian. Ini simple kok, hitung-hitungannya pasti masuk di kepala kalian. Tuh lihat, berita resmi ya, bukan kaleng-kaleng resmi, statistik, dan memang tertulis di sini angka sementara. Kenapa tertulis angka sementara? Karena berita ini terbit Oktober, sementara udah ada November dan Desember. Ini masih perkiraan doang November dan Desembernya. Itu kita fokus di sini aja nih. Hasil panen 53,63 juta ton. Kita kurangin aja November dan Desember kan masih perkiraan bukan yang pasti, kita hilangin. Jadi 53,63 ini setelah dikurang akan memperoleh hasil 48,9 juta ton GKG. Apa itu GKG? GKG itu gabah kering giling. Gabah kering giling kalau dikonversi ke beras
itu sekitar 30-40% hilang lah. Jadi sekitar 31,8 juta ton beras nanti hasilnya. 31,8 juta ton beras per 10 bulan. Karena November dan Desember udah kita kurangin tadi hasilnya kan. Tuh, bayangin 31,8 juta ton beras per 10 bulan kita bagi dengan seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya ada 280 juta. Kita bagi dapat berapa? Setelah dihitung, dapatlah angka 11,3 kg per orang per bulan. Bayangin, cukup 11,3 kg itu. Menurut CNN, konsumsi beras per kapita sebulan itu cuma 6,81. Tuh, Indonesia cuma butuh 6,81 kg per bulan. Sementara hasil setelah dihitung tadi cukup 11,3. Artinya apa? Indonesia nggak kekurangan bahan pangan. Indonesia nggak kekurangan petani. Justru masalah isu petani adalah ketidaksejahteraan. Kenapa bisa tidak sejahtera? Karena adanya calo, pupuknya mahal, terus bibit unggul susah dicari, terus mungkin cuaca juga. Pemerintah seharusnya ngebantu bagaimana cara mengatasi cuaca ekstrim, bagaimana memberikan pupuk yang saat ini langka, ngasih bibit bagus, bukan malah triliunan itu dipakai buat bangun food estate. Indonesia nggak kekurangan lahan, brother. Indonesia juga nggak kekurangan hasil panen. Indonesia butuh dikelola dengan baik yang udah ada saat ini. Itu aja. Konten-konten yang positif, hindari fitnah, nyinyiran, dan bagaimana orang mau menanggapi positif tentang Gibran. Kau mengajak orang menanggapi atau buat konten-konten positif, tidak nyinyir. Sesungguhnya kau datang sebagai calon wakil presiden sangat tidak memenuhi syarat. Datang dipaksakan, terkesan karena kau anak presiden, baru wajahmu tidak memadai jadi wakil presiden. Sangat bukan kelasnya wakil presiden. Ya, bahkan kalau di tempat saya jadi kepala desa pun tidak pantas. Ini yang membuat hati kami jadi nyinyir, jadi tidak suka. Nah, ada banyak warga negara punya kesempatan, punya peluang yang sama, tapi kau datang begitu saja tanpa melalui dengan wajar. Jadi menurut saya kalau orang buat konten dan menyerang pribadi presiden, keluarganya, kroninya, seluruh kelompoknya, harus kalian bisa maklumi. Termasuk saya, sejak 9 tahun lalu, bapak kau yang pecundang itu, yang brengsek itu, saya selalu menyerang. Dan memang saya tidak pernah memilih dia. Saya ingin seorang presiden yang gagah, yang kalau duduk di dekat Putin, duduk di dekat Presiden Prancis, duduk di dekat Presiden Cina, ya punya derajat yang sama. Ini bapakmu duduk ada di tengah-tengah, seperti tai dia ada di situ, seperti upil, seperti kotoran. Apalagi dia datang dipaksakan, datang dengan penuh kecurangan. Tidak ada rasa berbangsa di generasi kalian. Mulai dari ayah kau tidak ada patriotisme, rasa kebangsaan, rasa keluarganya sangat besar. Dan kalian sudah menipu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami pasti tidak akan mengangkat bambu runcing, tapi juga kami akan melawan dengan senyap. Dengan cara apa? Tidak mengakui kemenangan kalian seandainya kalian menang. Kalaupun kalian menang, tetap tidak kami akui. Dan kami melawan dengan cara tidak akan membayar pajak. Begitu saya sampaikan untuk gerombolan penjahat demokrasi, politisi busuk, pengemplang buang pajak, dan bajingan-bajingan yang ada di sekeliling Anda, yang ada di Jakarta saat ini. Terima kasih. Ini konten marah. Terserah kalian mau bilang apa. Terima kasih. Salam NKRI.
Oke guys, kayaknya cukup ya, karena terlalu mereaksi hal-hal yang berbau politik ini saya pusing juga guys ya. Mendengarkan kata-kata kasar, kata-kata makian ya, saling menjatuhkan, saling menjelekan satu sama lain ya. Saya pada intinya walaupun saya tidak setuju ya ketika Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada anaknya Mas Gibran untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo, tetapi bagaimanapun juga harus kita akui guys ya, bahwa Pak Jokowi ini untuk politik luar negerinya sungguh sangat luar biasa ya. Bagaimana akhirnya negara kita bisa terpilih menjadi tuan rumah untuk G20 atau G20 itu guys ya, dan event-event internasional lainnya yang sudah beberapa kali diselenggarakan di negara kita ya. Dan beberapa keputusan ataupun kebijakan-kebijakan beliau itu sangat-sangat hebat dan luar biasa ya. Itu yang harus kita akui ya. Namun di akhir masa jabatan beliau ya ada sedikit pergeseran sesuatu. Saya bingung mau menjelaskannya ya. Intinya ada rasa haus akan kekuasaan untuk bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan itu ya. Sehingga tidak ingin kalau jabatan itu dilepaskan ya tanpa ada yang mau meneruskan. Yang mau meneruskan ini dalam arti harus punya hubungan pertalian darah. Ini yang menurut saya merusaki demokrasi kita guys. Terus ada orang yang bilang begini, memangnya kenapa kalau Mas Gibran jadi anak presiden jadi maju lagi untuk sebagai presiden? Ada yang salah? Ya, tidak ada yang salah kalau dia melalui proses yang benar. Tetapi kalau melalui proses dan mekanisme yang salah, yang keliru ya, tentu kita jangan mendiamkan itu, jangan mendukung hal-hal yang tidak bagus seperti itu guys ya. Dan ini semua untuk kebaikan demokrasi kita ya. Karena bangsa kita ini ya bukan hanya untuk Gibran, untuk Pak Jokowi, tetapi untuk nanti, saat ini dan seterusnya, bahkan sampai kita mati nanti ya, ke anak cucu dan generasi-generasi yang akan meneruskan ini semua ya. Dan kita ingin meninggalkan legasi, kita ingin mewarisi hal-hal yang baik ya, hal-hal yang benar untuk demokrasi kita guys ya. Oke, saya kira itu saja guys ya. Dan di bulan suci Ramadan ini ya harapannya ya kurang-kurangilah ya buat viti-viti yang berbau politik yang mengeluarkan kata-kata kasar guys ya, karena itu sangat-sangat tidak baik.